بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى وعلى نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله على nikmat ikhwan, nikmatul ukhuwah yang sampai saat ini masih kita rasakan. Ikhwati wa akhwati fillah, Ramadan ini punya ahdaf atau maksudat, punya banyak maksudat. Kira-kira kalau dikumpul-kumpul ya diringkas mungkin ada 8. Jadi di Ramadan ahdaf wa maksudat. Ramadan ini punya ahdaf dan maksudat. Ahdaf yang pertama, hadafun pertama kata para ulama adalah littaqwa. Dan ini zahir dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kewajiban kita berpuasa. Pada akhirnya Allah bilang la'allakum tattaqun. Dan kata la'alla itu maksudnya adalah litaraji, berharap dengan puasa itu kita menjadi takwa. Jadi sebenarnya Allah memberikan jalan yang paling mudah, yang paling simpel kepada kita untuk menjadi pribadi takwa. Yang jalan itu tidak diberikan kepada orang selain dari seorang muslim. Lebih-lebih lagi bukan hanya seorang muslim, tapi dikhususkan kepada orang yang beriman. Sehingga khitab di awal ayat itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak untuk ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslim dan seterusnya. Tapi khitabnya itu kepada orang-orang beriman. Jadi Allah bilang untuk menjadi takwa sebenarnya sulit. Tapi saya akan berikan kepada kalian jalan untuk memudahkan kalian menjadi takwa. Dan jalan itu salah satunya adalah dengan puasa. Sehingga di akhirnya Allah bilang tadi la'allakum tattaqun. Nah, di bulan Ramadan ini untuk membuat seorang pribadi muslim menjadi takwa, maka Allah berikan kepadanya 2 pencegahan karena ada 2 hal yang bisa merusak dia. Ada 2 hal yang bisa merusak dia. Pertama adalah syahwatnya. Dan yang kedua adalah waswasatus syaitan. 2 hal ini dia termasuk dari hal-hal yang di antara yang bisa membuat seorang itu bisa terlambat untuk menjadi pribadi yang bertakwa atau bahkan gagal untuk jadi pribadi takwa. Jadi 2 hal ini, waswasatus syaitan dan yang kedua adalah syahwatun nafs. Di Ramadan Allah hilangkan 2 hal ini. Bukan dihilangkan, Allah kurangi. Adapun waswasatus syaitan, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan saat Rasulullah dulu dengan para sahabat, Rasulullah bilang, ya ayuhan nas, qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian 1 bulan yang sangat berkah. Tuftahu fihi abwabal jannah. Seluruh pintu surga dibuka. Jadi seakan-akan ini at-tahaffuz, minta supaya orang itu kebaikan sekecil apapun dia mesti paham bahwa ada pintu yang khusus untuk kebaikan itu sedang dibuka. Yang bisa saja kebaikan kecil itu akan buat dia menjadi seorang penghuni surga. Wa tughlaqu fihi abwaban nar, dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu asyayatin ain, dan setan-setan itu dibelenggu. Jadi ini
penghalang seorang muslim atau seorang mukmin menjadi pribadi yang takwa, salah satu yang Allah permudah buat dia adalah di sini adalah wa tughallu fihi syayatin, setan itu dibelenggu di situasi sekarang. Lalu yang kedua, perintangan yang kedua, halangan yang kedua adalah syahwatun nafs. Syahwatun nafs ini kata para ulama ada syahwat yang zahir, ada syahwat yang batin. Syahwat yang zahir ini ketumpu makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, itu syahwat zahir. Tapi ada syahwat yang batin, hubbur riyasa, ingin jadi orang inti. Tentunya ya ada banyak maksudat di belakang dia. Ar-riya, as-sum'ah, hasad dan seterusnya. Ini kata para ulama, dia bagian dari syahwatul batin, syahwat batin, yang masing-masing ketong yang lebih tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bagian syahwat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dia. Apa itu? Salah satunya dengan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan, wa in qatala ahadun, kalau ada orang yang ingin membunuhmu, falyakul, hendaklah ia katakan inni shaim, inni shaim, inni shaim. Jadi sampai mau dibunuh dia mesti mengatakan inni shaim. Jadi dua rintangan ini, jadi Allah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, Allah sudah siapkan dua penghalang terhadap dua hal yang nanti akan merusak, membuat ketong ini terlambat menjadi seorang pribadi yang bertakwa, yaitu syahwatun nafs, lalu kemudian dengan waswasatus syaitan. Nanti kalau ketong baca tentang kisah Nabi Yusuf, ulama bilang kapan seorang itu mengetahui maksiat yang dia buat itu adalah maksiat karena waswasatus syaitan atau maksiat karena syahwatun nafs. Jadi secara umum saja para ulama menyebutkan kapan ketong tahu ini kalau satu maksiat yang ketong lakukan itu karena waswasatus syaitan atau karena ketong punya nafsu. Mereka bilang kalau ada di satu kemaksiatan yang seorang hamba lakukan, wa nafsuhu yulahlah, dan dia pun jiwa itu kayak terdorong membara untuk melakukan hal itu, maka itu mereka bilang itu syahwatun nafs. Kalau bukan yang bukan syahwatun nafs, kata mereka, kalau dia bikin satu maksiat, summa yuftahu lahu abwaban ukhra, setelah dia bikin maksiat ini rupanya ada dibuka pintu maksiat yang lain, maka itu disebut dengan waswasatus syaitan. Karena iblis itu cukup dengan satu mode. Jadi orang bikin satu maksiat, dia cukup dengan satu mode itu. Dia bikin supaya ke yang lain lagi. Jadi dia bikin buka pintu satu maksiat ini, dia buka satu lagi. Hingga seseorang itu akan menuruti terus, dan ini disebut dengan waswasatus syaitan. Tapi kalau ketong bikin satu maksiat dan ketong pun jiwa itu yulahlah atau dia terdorong perbikin akang, dan kalau yulahlah orang bilang dia membara perbikin akang, tapi tidak ada pintu kemaksiatan yang lain yang dibuka, maka itu disebut dengan syahwatun nafs. Masing-masing ketong tawakal. Nah, dua hal ini Allah Subhanahu wa taala hilangkan, Allah minimalisirlah, sehingga ketong jadi pribadi yang lebih cepat untuk jadi takwa. Jadi perjalanan takwa itu kan panjang, tapi Allah bikin jalan supaya jalan singkat. Kalau ketong bilang jalan potong jalan potong supaya ketong tuh cepat supaya jadi pribadi yang bertakwa.